Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Repani Amali Aprilianto dari kelas 2A PGSD. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu nggak apa sih itu perubahan kondisi alam akibat faktor alam? Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga manusia tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi melalui berbagai proses. Coba di sini adik-adik ada yang tahu apa saja sih contoh peristiwa alam akibat faktor alam? Nah, peristiwa tersebut bisa terjadi seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor. Gunung meletus terjadi ketika gunung berapi mengeluarkan lava, abu, dan gas panas dari dalam bumi. Letusan gunung berapi terjadi ketika tekanan dalam ruang magma terlalu besar. Magma mencari jalan keluar ke permukaan. Ini disebut gunung meletus. Ketika gunung berapi meletus, magma yang keluar disebut lava. Lava ini sangat panas dan bisa mengalir menuruni lereng gunung. Selain lava, gunung berapi juga bisa mengeluarkan abu dan gas panas yang bisa menyebar jauh di udara. Gunung meletus terjadi karena ada tekanan magma, pergerakan lempeng tektonik, dan pelepasan gas. Dampak dari gunung berapi adalah letusan gunung berapi bisa menyebabkan kerusakan. Lava yang keluar bisa menghancurkan rumah dan tumbuhan. Abu yang keluar bisa menyebar jauh dan mengganggu penerbangan pesawat. Letusan juga bisa berbahaya bagi manusia dan hewan yang tinggal di dekat gunung berapi. Banjir adalah ketika air mengalir atau naik ke tempat-tempat yang biasanya kering, seperti jalan, lapangan, atau bahkan di dalam rumah. Banjir bisa sedikit atau sangat banyak, tergantung pada penyebabnya. Penyebab banjir bisa karena hujan lebat, sungai meluap, bendungan atau tanggul jebol. Dampak dari banjir bisa menyebabkan kerusakan, kehilangan harta benda, bahaya bagi manusia dan hewan, dan bisa menyebabkan penyakit. Cara menghadapi banjir bisa dengan cara membuat parit atau selokan, menjaga kebersihan saluran air, dan membangun bendungan. Gempa bumi bisa terjadi karena adanya tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung Merapi, atau runtuhan batuan. Aktivitas ini akan menimbulkan getaran di permukaan bumi. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar dan kuat, yang dapat bergerak dengan cepat dan menghantam daratan dengan kekuatan besar. Tsunami bisa menyebabkan kerusakan besar di daerah pesisir. Penyebab tsunami bisa terjadi karena gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Dampak dari tsunami bisa menyebabkan kerusakan bangunan, kehilangan nyawa, dan kerusakan lingkungan. Kekeringan adalah keadaan ketika suatu daerah tidak mendapatkan cukup air hujan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini menyebabkan tanah, tanaman, dan sumber air seperti sungai dan sumur bisa menjadi kering. Angin puting beliung terjadi karena adanya pertemuan antara udara panas dan udara dingin yang membentuk awan dan menghasilkan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam.
Penyebab terjadinya angin puting beliung bisa terjadi karena adanya pertemuan udara panas dan dingin, perbedaan suhu, atau arus udara yang naik. Pencegahannya, kita harus waspada terhadap perubahan cuaca dan siap siaga bencana. Tanah longsor adalah peristiwa di mana lapisan tanah atau batu-batuan yang ada di atas permukaan tanah bergeser atau jatuh secara tiba-tiba ke bawah. Ini sering terjadi di daerah dengan lereng curam. Tanah longsor adalah bencana alam yang serius dan bisa sangat berbahaya.